Perkenalkan kami dari kelompok 5, saya Anissa dan rekan-rekan saya Zahra, Shannon, Rachwa, Raisa, Fitria, Rani, Laura, serta Joyce. Kami akan membahas tentang peradaban Romawi kuno. Latar belakang peradaban Romawi bermula pada kota yang didirikan oleh bangsa Italik di tepi Sungai Tiber pada tahun 753 sebelum Masehi. Legendanya, kota ini didirikan oleh dua orang bersaudara, yaitu Romulus dan Remus, yang merupakan keturunan dari pahlawan Troya. Kota ini kemudian dikenal sebagai Roma dan menjadi pusat peradaban Romawi. Perkembangan sejarah peradaban Romawi terbagi menjadi 3 zaman. Yang pertama adalah zaman kerajaan Romawi, berdiri pada 753 hingga 509 sebelum Masehi. Roma dipimpin oleh 7 raja yang dipilih secara turun-menurun. Raja pertama merupakan Romulus dan raja terakhir adalah Tarquinius Superbus yang merupakan raja yang digulingkan oleh rakyatnya. Kemudian pada zaman kedua adalah Republik Romawi, berdiri pada 509 sampai 27 sebelum Masehi. Roma diperintah oleh sistem demokrasi yang melibatkan senat dan majelis rakyat. Pada zaman ini, Roma mengalami kemajuan, serta berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dan menguasai Laut Tengah. Namun terjadi konflik internal, yaitu Perang Saudara pada antara Julius Caesar dan Pompei, serta Octavianus dan Marcus Antonius. Pada zaman terakhir adalah zaman Kekaisaran Romawi, 27 sebelum Masehi hingga 476 Masehi. Roma diperintah oleh seorang kaisar yang memiliki kekuasaan absolut. Kaisar pertama adalah Octavianus yang diberi gelar Augustus oleh Senat. Zaman ini juga mengalami kemunduran, walaupun sempat mengalami masa-masa puncak kejayaannya. Kemunduran tersebut dialami karena krisis ekonomi, sosial, politik, dan juga militer. Kekaisaran Romawi akhirnya terbagi menjadi 2 bagian pada tahun 395 Masehi. Kerajaan Romawi terbagi menjadi 2, yaitu Kerajaan Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur. Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada tahun 476 Masehi setelah diserbu oleh bangsa-bangsa barbar seperti Goth, Vantal, dan Hun. Konsep Tuhan dan Dewa. Pada masa Romawi kuno, konsep tentang Tuhan dan Dewa memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Agama adalah bagian integral dari budaya Romawi dan mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari, termasuk politik, hukum, dan masyarakat. Yang pertama ada politeisme, yaitu agama Romawi adalah agama politeis yang berarti bahwa mereka mempercayai banyak dewa. Setiap dewa memiliki kekuasaan dan bidang kekuasaannya sendiri-sendiri. Yang kedua ada penyembahan keluarga dan publik, yaitu terdapat penyembahan di tingkat keluarga dan publik. Keluarga memiliki altar untuk menyembah dewa-dewi pelindung keluarga. Di tingkat masyarakat ada kuil-kuil umum untuk menyembah dewa-dewi pelindung kota atau negara. Lalu berikutnya ada banyak terjadi kesamaan antara para dewa yang disembah oleh Yunani dan juga Romawi, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Seperti Jupiter, yaitu Raja Dewa dan Dewi Langit, lalu ada Juno, istri Jupiter, dan Dewi Pernikahan. Lalu ada Neptunus, yaitu Dewa Laut, lalu ada Mars, yaitu Dewa Perang, Venus, Dewi Cinta dan Kecantikan, lalu ada Apollo, Dewa Seni, Kebijaksanaan, dan Ramalan, lalu ada Diana, Dewi Pemburu dan Pelindung Alam, dan yang terakhir ada Bellona, yaitu Dewi Perang dan Keselamatan. Karakteristik arsitektur bangunan Romawi kuno. Arsitektur Romawi kuno merupakan perkembangan dari arsitektur klasik Yunani dan perkembangan arsitektur lain yang lokasinya berdekatan seperti Mesopotamia. Lalu untuk tipologi dan arsitektur Romawi kuno itu ada 10 macam. Ada basilika yang merupakan perkembangan dari Parthenon. Ada Pantheon yang merupakan Parthenon dengan tipologi dan berbentuk lingkaran. Ada benteng, ada aqueduct, ada kuburan, ada stadion, ada sekolah, ada teater, ada hippokos, dan juga Pergamon yang merupakan Parthenon dengan lantai dasar yang lebih tinggi. Lalu untuk ciri-ciri arsitektur Romawi kuno itu ada 4. Ada pertama, ada kayak kolom timbul atau nama lainnya adalah Greek Order. Kemudian yang kedua, teknik konstruksinya ada 3 macam. Ada arch yang berbentuk lengkungan, kedua adalah vault atau kolong ruang, dan yang terakhir dome berbentuk kubah. Lalu yang ketiga,
Material utama bangunan dari arsitektur Romawi kuno itu adalah batu bata. Dan yang keempat, arsitektur Romawi kuno itu cenderung menekankan fungsi, metode konstruksi, dan juga menimbulkan kesan agung bangunannya. Selanjutnya ada dekorasi khas penghias bangunan. Pada masa Romawi kuno, dekorasi ruangan sangat beragam dan ada beberapa elemen dekoratif khas yang sering digunakan. Berikut adalah beberapa contoh di antaranya. Yang pertama ada fresko. Fresko merupakan lukisan dinding atau teknik dekorasi yang umum. Yang kedua ada dekorasi stuko. Stuko adalah bahan campuran yang digunakan untuk membuat relief dan hiasan dinding. Yang ketiga ada mozaik. Mozaik merupakan teknik dekorasi yang digunakan di lantai dan di dinding. Yang keempat ada patung. Patung dari para dewa-dewi Romawi kuno, pahlawan, dan para raja yang biasanya dihormati oleh rakyat Romawi. Yang kelima ada pilaster dan kapitela. Romawi sering menghias dinding dengan pilaster dan kapitela yang mengikuti gaya arsitektural seperti ikon Ionik, Doris, dan Korintia. Yang terakhir ada kaca. Kaca digunakan dalam bentuk jendela dan cermin. Bangunan arsitektur Romawi kuno. Yang pertama ada Colosseum, terletak di Rome, Italy dengan nama asli Amphitheatrum Flavium. Bangunan ini berbentuk elips dengan tempat duduk yang berundak-undak dan mampu menampung 50.000 penonton. Dahulunya, bangunan ini sering digunakan untuk tempat bertarung pada para gladiator, binatang, maupun tempat untuk eksekusi. Yang kedua ada Castel Saint Angelo, terletak di tepi sungai Tiber, Rome, merupakan kastil makam dari seorang kaisar Romawi Hadrian dengan keluarganya dan saat ini digunakan sebagai sebuah museum. Bentuk bangunan ini bulat melingkar. Salah satu ciri khas dari bangunan ini adalah dua patung yang ada pada jembatan yang melambangkan malaikat. Contoh bangunan kuil di Romawi kuno. 1. Temple of Pantheon. 2. Temple of Maison Carey. 3. Temple of Hercules Victor. Temple of Pantheon berdiri sejak abad ke-25 sebelum Masehi. Kuil ini sering direstorasi akibat kebakaran dan pernah digunakan sebagai gereja pada abad ke-7. Kuil ini masih menjadi kiblat atau inspirasi para arsitek. Lalu, Temple of Maison Carey. Kuil ini dibangun sejak tahun 16 sebelum Masehi. Kuil ini pernah dijadikan sebagai gereja Katolik pada abad ke-4 setelah diteliti oleh sarjana melalui prasasti kuil tersebut. Kuil ini direstorasi sejak abad ke-17 hingga terakhir direstorasi pada tahun 1980. Temple of Hercules Victor berdiri sejak tahun 2 sebelum Masehi. Kuil ini pernah dijadikan sebagai gereja pada abad ke-16. Kuil ini merupakan kuil kecil yang masih ada hingga saat ini. Karakteristik rumah Romawi kuno. Romawi kuno memiliki karakteristik yang sedikit mirip dengan Yunani kuno karena arsitektur dari Romawi kuno mengadopsi karakteristik yang dimiliki oleh arsitektur Yunani kuno dan juga di daerah sekitarnya. Salah satu yang terlihat jelas adalah dari pilarnya yang memiliki ukiran mirip dengan karakteristik yang dimiliki oleh rumah Yunani kuno. Rumah yang membedakan salah satunya dari karakteristik rumah Romawi kuno adalah bentuknya seperti kubah dan sampai sekarang diadopsi oleh sebagian tempat ibadah seperti masjid gitu. Mereka diadopsi menjadi salah satu kebudayaan yang ada di Muslim dari kubahnya itu. Salah satu hal yang menarik dari karakter yang dimiliki oleh rumah arsitektur Romawi kuno adalah tempatnya yang sangat bangunannya dan tempatnya yang sangat kokoh, dikarenakan pada zamannya dulu mereka sudah menggunakan bahan-bahan yang canggih dengan menggunakan beton dan lain-lainnya, sehingga bangunannya hingga sekarang itu masih bisa digunakan. Dan juga rumahnya yang dimiliki oleh arsitektur Romawi kuno itu termasuk besar dikarenakan biasanya kebudayaan yang dimiliki di sana adalah tinggal bersama satu keluarga gitu.
sehingga rumah yang dimiliki cukup besar, itu juga salah satunya, dan memiliki banyak ruangan. Jadi ini adalah salah satu contoh denah rumah Romawi kuno. Bisa dilihat memiliki banyak sekali ruangan seperti anturium, al, kubikulum, kulana, exerda, peristium, taberna, tabilinum, dan 2 ruangan lainnya, dan memiliki fungsi yang macam-macam. Yang selanjutnya adalah kesenian pada zaman Romawi. Nah, yang pertama adalah solidus. Solidus ini disebut juga koin. Koin ini menggambarkan Kaisar Konstantinus I yang dibuat pada akhir tahun 324 Masehi sampai 325 Masehi. Koin ini dikeluarkan oleh Konstantinus I yang memiliki bahan dasar emas. Penggambaran Konstantinus I dengan wajah yang muda, tersyukur bersih, dan gaya rambut yang ikal tebal dan ditata di atas dahinya itu disengaja karena untuk mengingat kemunculan kaisar-kaisar terkenal sebelumnya. Selanjutnya adalah panel lantai mozaik. Nah, panel lantai mozaik pada zaman Romawi kuno ini salah satunya adalah yang menggambarkan ayam jantan yang terikat. Panel ini dibuat pada tahun 100 sampai 200 Masehi. Nah, panel lantai mozaik ini biasanya terbuat dari batu atau mortir yang memiliki ukuran sebesar 28,6 sampai 37,5 cm. Rumah-rumah pada zaman Romawi kuno ini sering dihiasi dengan lukisan dinding dan mozaik lantai, karena untuk melambangkan bahan makanan dan barang yang berhubungan dengan penyimpanan dan penyajian makanan yang mereka miliki. Kenapa dibuat seperti itu? Karena pemilik rumah ingin menyampaikan pesan kepada pengunjung tentang kekayaan dan keramah tamahan yang dimiliki oleh pemilik, serta kuantitas dan variasi barang yang tersedia dalam rumah tersebut. Selanjutnya adalah alabastron. Alabastron ini adalah tempat untuk menyimpan minyak wangi. Nah, tempat untuk menyimpan minyak wangi ini biasanya terbuat dari kaca. Dengan menggunakan teknik tiup yang berukuran kurang lebih 20,7 kali 3,3 cm. Kaca pada zaman Romawi kuno ini dibuat bervariasi, berbagai benda seperti wadah kosmetik halus yang menampung parfum dan minyak, serta berbagai bentuk peralatan makanan. Kaca juga biasanya digunakan untuk meniru batu mulia dalam perhiasan. Selanjutnya ada furnitur, yaitu yang pertama sela corulis. Kursi ini terbuat dari gading yang dilapisi emas dengan kaki melengkung membentuk huruf X. Meskipun konstruksi yang mewah, kursi ini dibuat tidak nyaman diduduki dalam jangka waktu yang lama. Lalu berikutnya adalah solium chair. Kursi tegak dengan sandaran yang tinggi, dengan lengan yang kokoh, tampak seperti potongan kayu yang sangat tinggi, sehingga diperlukan tumpuan kaki untuk mencapainya. Yang terakhir ada wicker chair. Kursi ini dibuat dengan model anyaman. Orang Mesir menganyam pertama dari pohon palem, pohon willow, semak belukar, dan bahan lainnya. Dibuat menjadi kotak, keranjang, dan bangku sederhana. Sekian presentasi kelompok kami mengenai Romawi kuno. Terima kasih.